Berbicara tentang sebuah museum yang baru-baru ini diperbincangkan oleh warganet karena dari kasusnya Yumelong ini ada sebuah museum yang bernama 798 Art itu ya guys ya di Beijing. Jadi aku tuh sampai penasaran gitu ya berapa sih biaya masuk ke museum itu. Ternyata biaya masuknya itu gratis, namun ya ada beberapa galeri yang harus membayar gitu ya kalau mau masuk ke galeri tertentu gitu. Lalu dari berita yang beredar gitu ya, dari video-video yang udah beredar di dalam museum itu terdapat kursi-kursi yang dililit oleh benang, terus juga ada sepatu yang tergantung yang semuanya itu berkaitan dengan benang-benang berwarna merah gitu ya guys ya. Bagi masyarakat Tiongkok gitu ya, bagi warga Tiongkok benang merah itu memiliki arti yang sakral, yang memiliki makna takdir dan ikatan itu tidak terputus ya. Jadi bahkan ada di dalam sebuah drama Cina gitu ya, di mana sebuah benang merah itu dikatakan kalau misalkan benang merah itu bisa dipakai untuk mengikat roh katanya gitu ya, karena orang sana itu percaya akan adanya reinkarnasi gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mengikat sebuah mayat dengan benang merah gitulah intinya ya. Jadi katanya si roh itu tidak akan bisa berreinkarnasi gitulah. Kurang lebihnya seperti itu ya guys ya. Dan ini ada dia sebuah video yang beredar gitu ya, yang digabung-gabungkan oleh para warganet, di mana ini katanya di dalam museum itu. Ini tuh aku tuh kayaknya serem banget gitu kalau aku yang ngeliat. Dan juga ada sepatu-sepatu yang telah ditemukan oleh netizen. Menurut netizen itu sepatu adalah sepatu orang yang udah meninggal gitu ya, kayak Shaolin Xiupeng, terus ada aktor lainnya, terus ada yang tengkoraknya Xiao Liang dan juga lain-lainnya. Ada sesuatu yang aneh. Dunia hiburan biasanya tidak pernah diam saat bintangnya tiada. Tapi kali ini, justru seolah seluruh negeri diperintahkan untuk diam 1000 bahasa. Dan di balik keheningan itu, tersimpan aroma ketakutan yang sulit dijelaskan. Beberapa jam setelah kabar kematian Alan muncul, seluruh sistem media di China seakan bergerak dengan satu komando. Tayangan berita dihentikan mendadak, komentar publik dihapus massal, dan bahkan akun-akun fanbase yang mencoba menulis belasungkawa langsung diblokir tanpa penjelasan. Ini bukan hal biasa, bukan sekadar bentuk penghormatan, tapi lebih mirip sebuah upaya sistematis untuk menghapus jejak. Mengapa pemerintah begitu panik atas kematian seorang aktor? Mengapa dunia seolah tak boleh tahu detail sebenarnya? Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Banyak warganet yang mencoba membahasnya diam-diam di forum luar negeri, menggunakan bahasa kodel agar tidak terdeteksi algoritma sensor. Ada yang menulis di Reddit, ada yang bersembunyi di Discord, hanya untuk bertanya, apa yang disembunyikan mereka? Sementara itu, media luar negeri mulai mencium bau kejanggalan. Sebuah portal Hong Kong memberitakan bahwa sebelum meninggal, Alan sempat menghadiri pesta rahasia yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Namun berita itu tak bertahan lama. Halamannya langsung diblokir oleh otoritas. Pemerintah menyebut kasus ini sebagai kecelakaan tragis akibat alkohol. Tapi anehnya, belum 12 jam setelah ditemukan, hasil penyelidikan sudah ditutup. Tidak ada laporan lengkap, tidak ada hasil forensik yang diumumkan. Semua terasa tergesa-gesa. Seolah ada tangan besar yang berusaha menutup cerita sebelum publik sempat memahami bab pertamanya. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai bermunculan. Tidak lagi hanya di internet, tapi juga dibicarakan di antara jurnalis asing, diplomat, dan kalangan akademisi. Mereka menduga bahwa kematian Alan bukan kebetulan. Ada aroma politik yang menyelimuti, aroma yang tajam dan menyengat, seperti asap dari bara konflik di dalam lingkaran kekuasaan. Alan bukan sekadar aktor biasa. Di balik ketampanannya, ternyata ia memiliki hubungan bisnis yang kompleks. Namanya tercatat sebagai pemilik atau direktur di lebih dari 40 perusahaan hiburan di China. Jumlah yang luar biasa besar bagi seorang selebritas muda. Namun ketika ditelusuri, sebagian besar perusahaan itu tidak pernah aktif beroperasi. Bahkan ada yang tak memiliki kantor fisik. Analis keuangan mulai curiga. Apakah nama Alan hanya dipinjam sebagai kedok untuk praktik pencucian uang? Apakah ia sekadar pion dalam permainan politik uang di balik panggung gemerlap hiburan Tiongkok? Rumor kian liar ketika muncul kabar bahwa beberapa nama besar dalam pemerintahan ikut terseret. Bahkan, sebagian pihak berani menyebut dengan hati-hati bahwa kasus ini bisa jadi digunakan oleh lawan-lawan politik Presiden Xi Jinping untuk menggoyang posisi kekuasaan. Dunia hiburan berubah menjadi medan perang diam-diam. Sebuah dunia di mana senyum artis bisa menutupi gelapnya intrik dan kematian seorang aktor bisa menguncangkan kursi kekuasaan.
Jika kita ngomongin soal Hotel Bulgari dan juga museumnya 798 guys, Yu Menglong itu pernah berfoto di Hotel Bulgari dan juga museum 798. Terus lagi ya, HP-nya Yu Menglong itu sempat aktif pada tanggal 29 September di mana lokasinya itu terdeteksi di Hotel Bulgari gitu ya guys ya. Hotel Bulgari itu bisa menghubungkan melalui lewat jalan bawah tanah ke Museum 798 yang mana sejarahnya itu dulu Museum 798 itu kan katanya ya guys ya sebagai markas militer gitu ya, dan sekarang dijadikan museum kayak museum pribadi di mana museum itu juga bukan sekedar museum biasa gitu ya di dalamnya, dan itu dipakai tempat untuk pertemuan para kaum elit dan juga para investor asing, dokter-dokter ahli bedah yang hebat gitu ya, ada suka bertemu di situ juga katanya gitu ya. Biar lebih jelasnya nih ya, nanti aku takut disangka omong kosong sama netizen. Mending kita ini aja ya, simak berita ini dan aku terjemahin. Mari kita lihat foto Yu Menglong ini. Dapat dikatakan bahwa netizen jarang melihatnya sebagai grup foto yang diambil oleh Yu Menglong di Hotel Bulgari. Dalam foto tersebut, Yu Menglong sangat kurus. Jadi mengapa para penjahat ini melecehkannya menjadi begitu kurus, tapi dia tidak diperbolehkan makan daging, jadi hanya diperbolehkan makan sayuran aja guys. Sehingga orang yang melihat seperti tiang bambu, dan dapat dikatakan bahwa ini juga sejalan dengan estetika pikiran kekanak-kanakan ini. Para gay tua itu menyukai anak laki-laki yang kurus dan putih, yang nyaman untuk mereka kendalikan. Pada saat yang sama dapat dilihat dari temperamen melankolis ini bahwa Yu Menglong mungkin telah mencium napas kematiannya sangat dini. Semua orang mengeluarkan tentang kasus Yu Menglong di tempat pertemuan sekelompok selebriti. Apakah ada ahli bedah Jepang bernama Kitagawa Smile Bear? Belakangan banyak netizen berspekulasi bahwa Jepang yang melakukan pembedahan terhadap perut Yu Menglong untuk mengambil USB, yang terutama mempelajari sel kanker dan juga seorang ahli bedah. Jadi sekarang ditarik keluar lagi. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nakao Ando yang merancang museum seni awal ini, yang berada tepat di sebelah Hotel Bulgari. Kalung itu telah ditarik keluar sebelumnya melalui lorong bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa kedua bersaudara ini terlihat dalam kasus Yu Menglong. Yang satu adalah seorang dokter dan yang lainnya adalah seniman museum seni. Jika ini masalahnya, itu memang lebih aneh lagi. Adapun Nakao Ando ini, dia juga merancang sebuah bangunan di Taiwan untuk museum seni modern di Universitas Asia, dan itu juga segitiga. Pada tahun 2009, dia telah mengangkat 5 organ karena kanker dan kemudian menggantikan organ dilakukan di Cina. Saya telah mengatakannya sebelumnya, dan simbol ikon pribadinya adalah apel hijau yang melambangkan keadaan yang belum selesai dan mewakili pemuda abadi, dan itu menyeratkan penggantian organ. Dan dua bersaudara Jepang ini ulang tahun mereka sama-sama di tanggal 13 September dan tanggal kematian Xiaoren Liang juga 13 September. Dan ulang tahunnya Shinji juga 13 September. Apakah menurut Anda ini semua kebetulan? Saya benar-benar tidak berpikir begitu. Begitu banyak netizen yang mengatakan bahwa adalah salah untuk mengeluarkan orang Jepang dalam kasus Yu Menglong sekarang. Sebenarnya saya pikir ada terlalu banyak petunjuk sekarang karena pejabat belum mengumumkan kebenarannya. Saya pikir setiap petunjuk yang ditarik keluar adalah disengaja dan pada akhirnya dapat membentuk garis tertutup pada jalur utama. Tidak ada yang berani memutuskan jalur mana yang merupakan jalur utama dan jalur mana yang menyimpang. Saya pikir tidak ada artinya mengatakan ini, dan tidak ada artinya mengabaikan tanggung jawab orang Jepang secara membabi buta, bukan? Jika orang Jepang memang terlibat, dia terlibat. Jadi menarik keluar mempengaruhi pertanggungjawaban. Kok jadi terlibat orang Jepang ya guys? Pejabat merah seperti Ji Guangguang atau orang-orang seperti Tian Hairong, Cheng Qingsong, Pang Li, dan keluarga Cai untuk hal baru. Yang saya berpikir itu akan mempengaruhi gelombang orang Tionghoa itu adalah pembunuh. Lalu bagaimana dengan gelombang orang Jepang ini? Jika dia juga seorang pembunuh, kita semua harus mengadilinya bersama-sama dan benar-benar mencabut kebenaran. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Yu Menglong ya. Aku lihat semakin hari ini kasusnya makin tenggelam ya. Banyak orang-orang sudah meninggalkan kasusnya ini guys ya, tapi kita tetap harus melanjutkannya. Nah ini ada Go Jun Chen, aku maaf kalau salah bacanya ya. Tanggal lahir
21 Oktober 1997. Wow, mudah banget. Aktor dan penyanyi Tiongkok, dia satu agensi dengan Yu Menglong. Aku kok khawatir dengan lahirnya Oktober, yaitu Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok ya. Waduh, ini kita lihat seperti apa guys. Inilah sosok Go Junjan yang namanya ada di daftar hitam di agensi yang sama dengan Yu Menglong. Setelah ditelusuri pihak peretas, nama Go Junjan juga dipakai untuk perusahaan gelap sama. Waduh, perusahaan gelap, perusahaan apa ya? Seperti Yu Menglong kemarin. Dan saat ulang tahunnya, kemarin, ia mendapat kue persik berwarna merah. Hah? Kue persik? Yang artinya, sudah tak ada jalan keluar. Waduh, mengerikan. Nah, ini ada sejak usia muda, Yu Menglong ya, telah melalui masa-masa yang sulit ya, yang tidak pernah diketahui oleh orang banyak ya. He smiled, but he was hurting inside ya. Dari umur 25 tahun hingga 37 tahun, tapi nggak kelihatan kayak 37 tahunnya. Ia terus bertahan dalam tekanan, tuntutan, dan kesunyian yang panjang. Di balik senyumnya yang tenang, ada luka dan air mata yang tidak pernah ia tunjukkan kepada dunia. Gitu guys ya. Tuh ya. Kan disembunyikan, dan kini dari Nah, Menglong tampil di atas seperti terlihat ketakutan ya. Dengan teman memegang lehernya ya, tuh lihat tuh. kedalaman tanah itu muncul sebuah temuan yang membuat seluruh negeri membeku ketakutan. Sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan Red Brick Art Museum, rumah jagal dan restoran mewah di Hotel Bulgari. Temuan ini bukan sekadar rumor melainkan bukti nyata yang berhasil direkam oleh seseorang menggunakan drone dan kamera penyusup. Video itu awalnya terlihat seperti film horor. Kamera masuk melalui ventilasi tersembunyi di Red Brick Art Museum. Begitu menembusnya, suasananya langsung berubah. Terowongan itu sempit, lembab, dan berbau besi tua. Cahaya redup dari lampu anti ledak berwarna kuning kusam hanya muncul setiap belasan meter. Yang terdengar hanyalah dengung mesin dan tetesan air. Suara itu bergema monoton seperti detik jam kematian, dindingnya dipenuhi lumut dan bekas air rembesan, dan di bagian tertentu tampak goresan-goresan gelap seolah seseorang berusaha mencakar dinding itu sebelum diseret pergi. Pada menit kedua detik ke-17 kamera menangkap sesuatu. Sebuah kilatan kecil di lantai, si perekam mendekatkan kameranya dan ternyata itu adalah kancing manset pria, penyok dan berdebu. Para penggemar yang jeli langsung mengenali bentuknya. Itu identik dengan manset yang dipakai Yu Menglong saat tampil di acara publik terakhirnya. Momen itu membuat dunia maya gempar. Apakah ini berarti Yu Menglong benar-benar dibawa melalui terowongan ini? Dari rumah jagal menuju restoran hotel mewah dalam sebuah malam yang sampai sekarang masih diselimuti misteri, Yu Menglong dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuhnya lemas karena pengaruh, mulutnya dibukam dengan kain tebal, dua pria berpakaian hitam menopangnya dari kedua sisi, membawanya melewati terowongan gelap dan basah itu. Suara Waduh, kira-kira ini benar gak ya beritanya guys? langkah mereka bergema di sepanjang lorong, setiap gema terdengar seperti pukulan terakhir kehidupan. Tubuh Yu Menglong, malam itu bukan lagi manusia bagi mereka, melainkan barang persembahan, simbol kekuasaan dan keserakahan yang tak lagi mengenal batas. Waduh, mengerikan ya. Ketakutannya dianggap tidak lebih dari kebisingan tak berguna, dan di tempat inilah terowongan itu menjadi saksi bisu kejahatan paling gelap yang tak pernah diakui dunia luar. Pendidikan independen menunjukkan bahwa terowongan ini bukan bagian dari proyek kota. Tidak ada catatan pembangunan resmi, tidak ada izin, tidak ada rencana arsitektur. Artinya ini adalah terowongan pribadi dibangun diam-diam oleh kelompok tertentu. Mereka menyebutnya arteri urat nadi yang menghubungkan lokasi-lokasi kunci dari jaringan gelap yang selama ini tak tersentuh hukum. Tempat di mana manusia bukan lagi individu tapi komoditas. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang tak bersalah seperti Yu Menglong yang pernah digaret melewati terowongan ini tanpa pernah kembali? Terowongan itu kini telah disegel, tapi pertanyaannya belum terjawab. Siapa yang membangunnya? Siapa yang mengizinkannya ada? Dan siapa yang masih berusaha menyembunyikan kebenaran di balik tembok bata merah itu?
pihak percaya selama kebenaran ini belum diungkap, selama keadilan belum ditegakkan, roh-roh yang hilang di dalam terowongan itu tidak akan pernah tenang. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu konten kreator dari Cina dan Mimin, hanya membacakan terjemahannya saja untuk membantu keadilan. Buat Yu Menglong bantu share video ini ya teman-teman. Waduh. Yu Menglong pernah memasak kulit durian untuk dimakan. Waktu itu ia beralasan untuk menambah aroma pada makanan dan diajarkan oleh salah seorang temannya, tapi netizen merasa itu bukanlah alasan sesungguhnya. 于 Waduh. 朦胧这件事必须严控舆 Waduh, ada si Jinping guys. 论，绝不能让网上的质疑声动摇咱们共产党的统治。 Ngomong apa dia? Nah, menurut pendapat kalian pribadi gimana nih terkait kelanjutan dari kasusnya Yu Menglong guys ya? Mungkin kalian ada info lagi terbaru ya terkait kasusnya ini, karena kita masih mencari keadilan ya. Mudah-mudahan keadilan buat Yu Menglong nih, kalau emang bener ya, bukan bun-bun ya, tapi karena ada pelaku gitu guys ya. Mudah-mudahan dapat keadilannya sepantasnya ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Oke Kelvin. Dan aku juga ada channel kedua, yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga bisa nonton di channel aku yang selanjutnya. Yang kedua itu, kalau misalnya aku sudah penuh ya jadwal untuk mengupload video ya. Nah, sekian dulu guys. Sampai jumpa. Sehat selalu buat kalian. Maaf. See you guys.